Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faizan Hidayatullah. Saya usia 20 tahun. Di kesempatan kali ini kita akan membahas teori dan juga praktek router atau routing border gateway protocol menggunakan router Cisco. Ketika kita ingin belajar sesuatu atau ingin mengenal sesuatu itu, kita harus tahu namanya dulu. Nah, di sini kan BGP itu adalah sebuah routing. Nah, kita harus tahu dulu apa itu routing. Di sini perutuan atau routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya menggunakan atau melalui internet. Routing atau perutuan juga dapat merujuk pada cara beberapa jaringan terhubung sehingga jaringan internet dapat ditransmisikan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perangkat jaringan yang disebut router digunakan untuk menerima paket yang ditujukan untuk jaringan di luar jaringan pertama dan akan meneruskan paket yang diterima ke router lain sampai mereka mencapai tujuan. Router memutuskan berdasarkan alamat IP tujuan paket. Biasanya semua router menggunakan alamat IP untuk tujuan mengirim paket. Lalu agar keputusan perutuan benar, router harus belajar bagaimana mencapai tujuan tersebut. Di dalam peroutingan itu kita memiliki dua cara. Yang pertama static route, yang kedua dynamic route. Static route itu adalah perutuan atau routing secara manual ya, jadi kita harus menginput satu persatu IP address yang ingin kita tuju. Yang kedua dynamic route. Nah, di sini kalau static route itu kita bisa mengibaratkan seperti kita memberitahu anak kecil untuk membeli sesuatu di warung, tapi kita hanya menunjuknya saja di sana, seperti itu ya. Jadi di sini sangat rumit lah untuk ini biasanya hanya kompatibel atau bisa digunakan pada perutuan yang sederhana. Kalau yang terlalu sulit atau yang terlalu kompleks itu biasanya tidak bisa kehandle. Untuk dynamic route itu seperti kita memakai GPS untuk menuju ke suatu tempat. Kemudian kita sudah mengenal routing, sekarang kita mengenal apa itu BGP. BGP atau Border Gateway Protocol adalah salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk menukarkan informasi antar autonomous system. Nah, kita nanti akan membahas juga autonomous system itu apa. BGP ini merupakan sebuah dynamic routing. BGP termasuk dalam routing protokol EGP atau Exterior Gateway Protocol. BGP merupakan algoritma path vector. Kita sedikit menyinggung juga path vector. BGP menggunakan koneksi TCP port 179 untuk berkomunikasi. BGP adalah open standar protokol yang didefinisikan di RFC 4271. Nah, di sini ada sedikit mengulas tentang apa itu dynamic route yang terdapat di dalamnya. Pertama itu ada interior gateway. Nah, di sini adalah sebuah protokol routing yang berinteraksi antar dirinya atau antar di dalam satu autonomous system atau sistem administrasi. Nah, biasanya di situ ada beberapa routing, ada beberapa router. Nah, di situ mereka berkomunikasi di lingkup autonomous system dia sendiri. Nah, di sini terdapat distance vector, di sini protokolnya ada distance vector dan juga link state. Nah, untuk distance vector itu kita bisa menggunakan RIP versi 1, RIP versi 2. Di sini ada
IGRP, ini dia IEGRP. Kemudian di link state kita bisa menggunakan protokol USPV dan ISIS. Kemudian, yang kita akan bahas itu adalah Exterior Gateway Protocol yang menggunakan protokol path vector atau algoritma path vector. Di sini kita menggunakan Border Gateway Protocol. Nah, Exterior Gateway itu untuk berkomunikasi antara autonomous sistem yang lain. Gitu. Jadi bukan di dalam autonomous sistemnya, tapi kita berinteraksi antar sesama autonomous. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan autonomous system itu apa? Autonomous system atau AS adalah sekumpulan router yang berada di dalam satu administrasi teknis yang sama dan memiliki routing policy yang sama. Biasanya sekumpulan router tersebut dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang sama, misal service provider, kampus, perusahaan, dan lain-lain. Router di dalam satu AS saling terhubung menggunakan protokol IGP seperti SPF, ISIS, dan lain-lainnya. Untuk membedakan satu AS dengan AS lain, maka setiap AS diidentifikasi oleh AS number. Nah, nanti kita belajar juga AS number itu apa. Di sini range-nya itu 2 bytes, number range-nya dari 0 sampai 65.535 dan 4 bytes AS number range-nya segini. Jadi kita akan berbicara tentang terminologinya dulu, tentang secara umumnya ya. Kita autonomous system tadi yang seperti kita jelaskan, kita lihat kumpulan jaringan di bawah domain administrasi tunggal. Interdomain routing yang tadi saya jelaskan juga, perutuan antara pelanggan dan penyedia layanan. Internal routing menggunakan protokol IGP, RIP, OSPF, ISS, dan sebagainya untuk bertukar informasi perutuan di dalam sistem otonom atau autonomous system. Sini external routing menggunakan protokol IGP untuk bertukar rute antara sistem otonom. Dua implementasi BGP, internal BGP atau ABGP kepada BGP digunakan di antara autonomous system, external BGP ketika BGP digunakan antara autonomous system. Autonomous system number, di sini kita akan mengetahui secara singkat mengidentifikasi unik global untuk jaringan IP. ASN secara unik mengidentifikasi setiap jaringan di internet, dialokasikan ke setiap autonomous system untuk digunakan dalam perutuan BGP. Tentang nomor AS hanya 2 byte, ini 0 sampai sini. Tentang nomor AS 4 byte saja digunakan dalam 2 cara, bisa AS plain dan AS dot. Kapan kita perlu menggunakan BGP? Yang pertama, saat kita bertindak sebagai ASP atau NAP atau Network Access Protocol. Kedua, ketika kita membutuhkan informasi path untuk menuju traffic yang ada di internet. Ketiga, ketika AS kita terhubung dengan beberapa AS sebagai upstream dan memerlukan manipulasi traffic inbound dan outbound. Kemudian kita tidak perlu menggunakan BGP. Yang pertama, end client masih menggunakan single upstream atau beberapa upstream, tetapi tidak memerlukan manipulasi traffic. Dua, adanya keterbatasan sumber daya, baik dari sisi perangkat dan SDM. Apa itu manipulasi traffic? Nah, kita menggunakan lebih dari satu upstream, tetapi di sisi lain kita punya traffic IP public yang ingin bisa diakses dari internet lewat ISP manapun. Kita ingin traffic upload menggunakan SPA dan traffic download menggunakan SPB. Nah, di sini analoginya atau ilustrasinya ya. Seperti ini. Ini untuk upload, ini untuk download.
Kemudian BGP topologi atau tipologinya itu yang pertama single home, dia menggunakan customer menggunakan satu SP dan satu link. Dual home, customer menggunakan satu SP dan customer menggunakan dua link. Single multi home, dia menggunakan lebih dari satu SP dan menggunakan satu link. Dual multi home, sini menggunakan lebih dari satu SP dan menggunakan beberapa link SP. Bagaimana caranya BGP itu bisa bekerja? Routing protokol BGP baru dapat kita katakan bekerja pada sebuah router jika sudah saling terbentuk komunikasi dengan router tetangganya yang juga menjalankan BGP. Sesi komunikasi ini adalah berupa komunikasi yang menggunakan port TCP 179. Setelah sudah saling berkomunikasi, barulah kedua router BGP tersebut bisa saling bertukar informasi. Hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan komunikasi routing BGP antara lain, semua router telah terkonfigurasi dengan benar dan siap menjalankan routing protokol BGP. Antara router telah terkonfigurasi tanpa ada gejala atau atau gangguan koneksi. Pastikan paket yang ingin digunakan untuk berhubungan dengan BGP lainnya dapat sampai dengan baik ke router tujuan. Pastikan kedua buah router tidak melakukan pemblokiran port yang telah disediakan secara default, yaitu dengan port 179. Sini ada paket-paket BGP atau pesan di BGP pertama open, termasuk waktu penahanan dan ID router BGP, keep alive, update. Nah, untuk informasi untuk satu jalur saja, bisa ke beberapa jaringan, termasuk atribut jalur dan jaringan. Notification, ketika kesalahan terdeteksi, koneksi BGP ditutup setelah pesan terkirim. BGP routing table, router yang menerima informasi routing dari router lain berupa network yang dimiliki oleh router si pengirim lewat BGP akan memasukkan informasi tersebut dalam sebuah tabel disebut BGP routing table. Sini atribut BGP, atribut terkenal harus didukung oleh pertama, atribut terkenal harus didukung oleh setiap implementasi BGP. Atribut wajib harus disertakan dengan setiap entry route. Entry route, jika satu atribut hilang, itu akan menghasilkan pesan kesalahan. Ini permisalan, misalnya origin, path, net hop, local pref. Atribut diskresi, setiap router BGP harus mengenali, tetapi atribut tersebut tidak harus ada di setiap entry route. Misal, atomic aggregate. Atribut opsional tidak harus didukung oleh semua implementasi BGP, dapat berupa transitif atau non-transitif. Seperti ini, misalnya. Nah, di sini kita BGP atribut secara luas seperti ini. Oke, kita akan mulai praktek BGP menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Ini kita simulatornya. Coba kita buat routernya 3 router, kemudian 3 switch, kemudian 3 PC. Seperti ini. Kemudian kita koneksikan ini dengan ini. Kita koneksikan ini dengan ini. Atau yang lain dulu ya. Yang lain dulu, misalkan ini dengan ini, satu ke ini.
Kita ulangi, ini sepertinya salah. Ini empty ya, kita delete. Kita tambah tadi ini sini, kemudian ini sini. Oke, kita ulang, dikoneksikan ke ini. Oke, kemudian ini, kemudian ini. Sini. Kita koneksikan dulu menggunakan kabel. Oke, seperti ini. Terus kita tentukan IP address tiap jalurnya. Kita menggunakan ini. PC pertama kita buat addressnya 11.24. Kemudian yang kedua, jalur kedua, PC kedua itu 22/24. Kemudian PC yang ketiga 33 ya per 24. Oke, kemudian di IP yang antar routernya kita jadikan 11.30. Oh, ini salah ya. Ini titik 0, titik 0, titik 0. Kita lanjut, ini yang 11, ini yang 22 per 2 per 30, ini 33 per 30. Oke, seperti ini. Oh ya, terus kita jadi tentukan juga autonomous system numbernya. Sini kita router pertama itu 100.111, di sini 222, di sini 333. Oke. Kemudian kita konekkan antara ini ya, PC dulu ke sini. Oke. Kita buka IP configuration, kita masukkan ini ya, IP-nya. Kemudian oke, seperti ini. Dan PC yang kedua 22, ini 2 ya. Kemudian yang ininya 1. Kemudian PC yang ketiga, tapi IP configuration ini 33. Oke. Kemudian ini sudah di IP-nya sudah dikonfigurasi kan, sudah dikonfigurasi. Nah, di sini masih belum terkoneksi ya. Sini masih linknya down, tidak ada informasi apapun karena kita belum mengkonfigurasikan. Kemudian kita buka. Kalau mau yang cepat kita bisa memakai ini ya. Di sini ada sudah dikonfigurasikan dari PC-nya, kita
konfigurasikan routernya ya. Tadi kita pakai yang fast Ethernet, kita bisa langsung masukkan saja. Di sini 11.1. Oke, sudah. Kemudian kita langsung saja koneksikan ini ke sini ya. Coba kita cek ini berapa. Ini pakai serial 2. Yang ini serial 3, yang ini 3, 2, berarti kalau ini 3 berarti satunya itu 2, ini 22 ya. Ya. Tadi kita router pertama. Nah, di sini serial 2 kita masukkan. Ini seperti yang di layar 11 ya. 11 1. Ininya 25 0. Nah, kita langsung saja yang ini juga ke router. Ini router, bukan router 4 ya, router 2. Ini router 1. Sini kita tadi yang serial 3. Ini 33. Kita koneksikan ke sini berarti 2 ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini juga kita koneksikan. Tadi kita dapat yang serial 2-nya. Kemudian yang 3-nya ini ke sini ya. Ini berarti 22 berarti oke, ini sudah. Ini dua-duanya sudah. Kemudian router yang ketiga, tadi tuh ini 2 ya, sini 3, yang 2 ke yang router 1, router kedua, berarti ini 2. Kemudian yang ini 33, 1. Oh, ini belum dikonfigurasikan ya. Yang ini tuh 33. Seperti ini. Oke. Kita on-kan semua dulu. On. Ini on juga, ini on juga. On-kan dulu semua. On, ini on juga. Nah, sudah on semua. Ini sudah kita masukkan, konfigurasikan IP-nya semua. Tinggal kita routing BGP kan atau di
rootkan gitu. Kita buka ini, kemudian kita tulis root PGP. Kita ini dulu kayak ini yang pertama ya, ini interface fast Ethernet 00 sudah. Terus kita tulis root BGP, routingkan menggunakan BGP. Ini sudah ya, root BGP 111. Terus kita tulis network. Di sini kita ingin mengkoneksikan ke router pertama dulu, berarti 11.11.11.2 ya. Kita tulis remote, AS nya itu 222 seperti itu. Kemudian kita konekkan yang ke sini, neighbor 3. Nah, di sini ini berarti 1 ya. Remote AS 333. Oke, yang router pertama sudah di routingkan. Kemudian yang kedua, root BGP 222. Seperti sama yang seperti tadi. Terus network kita yang ke sini dulu, berarti 111.111.111.1 salah. Kita tulis ininya dulu, apa namanya, AS numbernya, remote AS 111. Nah, di sini sudah tulisan up ya, itu sudah terkonfigurasikan. Kemudian yang ke sini neighbor 22. Sini yang 2 ya, soalnya kita ke sini. Ini kan yang pangkal, ini yang ujung. Kemudian AS 22 33 ya. Oke. Kemudian yang ke terakhir, root BGP 333. Kemudian neighbor itu yang ke sini dulu, 332. Remote AS 111 sudah up. Kemudian satu lagi 22, salah, enter dulu, neighbor 22. Di sini berarti 1, remote AS 222. Oke. Kemudian kita inputkan networknya dari router pertama dulu. Network semuanya kita tulis ya, 192.169. Di sini 11.0 plus 255. Oke, kemudian network 111 0 minus 255 lagi, semuanya ya dituliskan.
Oke, sini sudah semua. Kemudian routing yang kedua. Satu enam delapan dua dua. Kemudian seperti tadi, ini masnya 2. Kemudian yang 22. Network yang ketiganya. Oke. Kemudian router yang terakhir. Di sini network ketiga. Yang di sini 11. Yang di sini network 22. Sini network 33. Salah. Oke, sudah semua. Kemudian kita coba untuk connect. Kita coba dulu cek rutenya udah terkonfig belum. Contoh kita tulis sh IP root. Nah, di sini sudah connect ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini yang ketiga sudah. Dia sudah semua. Ini router pertama, kemudian router yang kedua. IP root. Sudah semua connect ya. Di connect. Connect juga. Kemudian yang ketiga, oke, sudah semua. Kita cek tadi langsung coba untuk ping. Ini yang PC pertama. Kita ke sini ya, ke 22 ya. Kita coba. Coba kita ke ping ke Oke, kembali lagi. Tadi ada sedikit kesalahan. Tadi di sini itu belum terkoneksikan IP-nya dari router ke PC-nya, terus dia belum diupdate. Oke, kita cek lagi ya. Tadi sudah saya cek sedikit.
Nah, kita buka CMD. Nah, kita koneksikan ke PC yang yang kedua. Itu 222 ya, karena di sini 2. Kita tulis ping. Oke, sudah masuk ya. Kemudian ini yang ke router ini berarti ping 331 sudah terkoneksi. Ini yang PC pertama, ini PC yang kedua. Kita pingkan ke yang sini. Berarti 1 berhasil. Kemudian ping yang kedua itu ke sini di 33. Sini 332 ya. Berhasil. Kemudian PC yang terakhir sini ping yang ke PC pertama dulu 11 2 berarti berhasil. Kemudian kita coba semuanya aja deh, seperti ini. Ping 168, sini 22, 1 berarti. Oke. Seperti itu prakteknya. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan kelirunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.